Nah, ini melindungi ada nggak? Udah hilang semua. Apa ya? Apa harapan kita? Terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita berpatokan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan sistem sains Barat. Apa yang cerdas? Kita bangsa Timur punya DNA yang berbeda. Ya. Terus mereka merasa pintar-pintar itu semua yang itu Barat. Nggak pintar, cuci otak tuh. Makanya sekarang lagi ribut itu yang LD apa LP apa LPDP. LPDP. Betul ya LPDP ya? Betul, betul. Nah, itu cuci otak. Beasiswa itu cuci otak. Ya. Dan nggak usah diributkan. Waduh, diganti ininya. Orang itu duitnya bukan duit negara kok. Itu duit dari UNICEF, bantuan tuh. Cuman rakyat aja pikir itu, nah biar berantem lagi. Itu kan uang, iya. Duitnya datang dulu, ya pinjaman itu diganti sama kita dipungut-pungutin pajak. Gitu loh. Jadi LPDP itu bukan keinginan rakyat, keinginan global. Ya, keinginan global untuk mencocok otak anak bangsa. Terus kemudian nanti pulang lagi, lu jadi agen gue. Laksanakan cuci otak yang sudah lu terima, yang gue ada doktrin, untuk mendoktrin rakyat yang ada, rakyat yang dianggap on ini. Kalau nggak thank you gitu ya. Karena kalau kita, Ada ini utang akibat budi. apa? Akibat kita tidak paham identitas jati diri Nusantara ini, Nusantara, maka kita digiring untuk justru mengenal, apa ya, menyerap, mengadopsi identitas orang. Iya, betul. Mau jadi apa kita? Terus bangga dengan segala macam itu. Sadari, kalaupun kita menerima dari mereka doktrin seperti itu, justru kita harus belajar ada apa di balik itu. Supaya kita jangan terbawa arus daripada doktrin mereka yang disebut arus globalisasi. Tetapi kita dari situ kita menyelam, sambil menyelam minum air. Jadi kita menyelam untuk mengetahui. Justru kita belajar mengetahui apa kelemahan dari mereka. Bukan dia justru mengetahui kelemahan kita. Bagaimana mereka bisa mengetahui kelemahan bangsa ini? Dia kirim intelijen ke sini. Dalam segala aspek kehidupan, itu adalah permainan intelijen. Bukan saja dia bermain di lembaga yang kita kenal sebagai lembaga intelijen, tidak. Dia bermain baik, dia bisa jadi pedagang. Bahkan dia bisa jadi pemuka, seolah-olah pemuka agama. Seolah-olah dia juga pebisnis. Seolah-olah dia juga seorang bankers. Ya. Yang sudah direkrut. Bahkan banyak anak-anak bangsa yang sudah berpihak kepada mereka. Nggak sadar ya, Pak ya? Sadar akhirnya. Sadar. Mereka sadar. Tapi yang mereka lihat bukan apa, materi. Itu. Ya, dia begitu direkrut jadi ketua internasional, ya itu, ya. Terus kemudian dia dijadikan agen. Orang Indonesia, wah, gua mewakili bangsa ini bangga. Ternyata nggak begitu. Ya, setelah paham, oh ternyata kita dimanfaatkan. Ada pesan-pesan sponsor. Ya ada. Ada Oh saya ketua kartu kredit, ya internasional. sponsornya siapa? Ya itu kan. Ada itu. Tahu nggak itu? Siapa ketua kartu kredit? Pernah ketua kartu kredit? Ya, sekarang dia jadi co-chairnya Gavi. Ya. Kenapa dipilih orang seperti itu? Ya, karena dia nggak punya perasaan. Buka keterangannya. Yang dipilih jadi Menteri Kesehatan harus ada orang yang tidak punya perasaan. Ada. Betul, Kak. Syaratnya. Ada beritanya. Betul. Ada beritanya kan? Karena dia tidak punya hati. Dia hitung nyawa manusia dengan seperti barang. Angka. Itu. Makanya ketika ada yang mati keracunan, wah cuman angka. Nggak bisa nyawa manusia dihitung kayak data seperti itu. Yang kritik nyawanya terancam, Pak. Hmm? Yang kritik nyawanya terancam. Tio, Presiden BEM UGM. Iya, nyawanya terancam. Kalian juga terancam kalau diam. Iya. Jadi, ayo, ya jangan berpikir dia terancam terus kita tidak terancam. Kita juga terancam. Iya. Either way kita juga terancam. Kita juga terancam. Nah, makanya pahami itu. Jangan kita bilang nyawanya terancam, oh gue takut. Enggak usah. Hidup mati di tangan Tuhan itu iman. Itu ketetapan. Ya. Ini yang saya ingin bangkitkan. Saya mau ngajak Mas Hendra untuk berani mati.
Berani mati itu bukan nantang, matiin gua enggak. Tetapi hidup mati saya di tangan Tuhan. Kenali jati diri. Ya, bukan mereka yang nakut-nakutin kita yang bisa buat kita mati. Kalaupun tubuh kita mereka lukain, jiwa kita abadi. Itu yang terpenting. Tapi rame loh, Chef. Sampai-sampai PNS tuh dijadikan buzzer loh. Iya, rame. Ya, Di dijadikan mana-mana, buzzer. di Karena daerah-daerah. memang ini adalah era perang asimetris yang disebut begini oleh Bung Karno kan. Musuh kalian adalah bangsa sendiri. Betul. Nah, bangsa sendiri, entah itu Titip. di bidang apa ya, di politik, pejabat, di eksekutif, bahkan di legislatif misalnya, mereka yang mengejar menjadi pengkhianat bangsa. Ya, pengkhianat bangsa. Makanya ada istilah setelah saya pelajari dari mana istilah bangsat itu kan. Ternyata apa? Bangsa pengkhianat. Oh, bangsa tuh bangsa. Ya, saya bukan cocokologi. Saya coba cek ini kenapa bisa ada. Oh, ternyata bangsa pengkhianat. Makanya disebut bangsat. Jadi wajarlah kalau orang selalu maki-maki. Jadi mereka kenapa jadi bangsat atau bangsa pengkhianat? Karena mereka kejar materi. Kalau bukan materi nggak bakal. Ya, ya. Mereka senang-senang rumah bagus segala macem. Pada suatu saat rumahnya akan dijarah oleh rakyat yang mereka miskinkan dan tidak bisa kasih makan. Oh iya, masuk. Akan kejadian nggak? Iya. Akan kejadian kalau ini karena apa? Karena kita nggak kompak. Nggak kompak ketika kita hanya memikirkan kepentingan kita pribadi. Sebenarnya di situ kita sudah membuka celah kehancuran bangsa ini. Bang Dharma, dulu kan hanya siswa yang dikasih MBG. Sekarang di daerah-daerah itu semua guru itu dikasih MBG. Memang itu tujuannya biar semua mati. Apakah kemudian nanti semua orang miskin akan MBG pada waktunya gitu, Bang? Semuanya? Saya nggak bawa gambar yang saya bikin tuh. Saya bawa gambar masa depan Indonesia di mana semua antri untuk menerima dalam antrian panjang MBG. Di kanan kirinya ada aparat bersenjata mengawal. Itu yang akan terjadi. Ingat peristiwa Nabi Musa membebaskan tawanan-tawanan atau budak-budak dari Mesir. Dan dibawa ke tanah perjanjian yang disebut dengan Kanaan. Sekarang kita yang Tuhan berikan free will, kita serahkan secara sukarela. Demi apa? Demi perut. Lebih nafsu. Mereka melakukan itu sudah berproses, makanya ada BLT. BLT pun antri, ngambil di kantor pos. Gitu. Kalau ini saya buka. Saya mau buka supaya inilah yang disebut dengan bagian daripada Great Reset. Apa yang mereka mainkan adalah program kedua, ketiga, ke-8. Makanya kedua itu Zero Hunger, ketiga itu adalah well-being and well-being, healthy life and well-being. Nah, ujungnya apa? Vaksin. Makanya kan bekerja sama WHO juga dengan UNICEF. Makanya anak-anak sekolah juga, ini UNICEF ini agendanya. Jadi semua itu agenda dari UN. Makanya ada seorang menteri yang berkata bahwa siapa yang menolak program MBG dan Koperasi Merah Putih melanggar HAM. Ya, itu dari definisi PBB mungkin. Tapi dari definisi orang yang punya kesadaran murni dan kenal fitrahnya, kita punya free will. Maka orang yang mau merampok free will kita, sebenarnya dia sendiri yang melanggar HAM. Ya. Karena free will adalah hak yang diberikan, hak dasar yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa memilih. Sehingga penolakan adalah bentuk daripada hak asasi. Ya. Saya siap berdiskusi, bukan dengan teori yang dia punya. Karena teori yang dia punya adalah teori yang dibawa dari United Nations. Bukan saya tidak tahu. Ya. Kita lahir ke dunia, Tuhan sudah berikan hak asasi. Bukan diatur-atur, yang justru mematikan hak asasi. Mandatori, itu melanggar hak asasi. Dia tidak setuju, nggak ada masalah, itu urusan dia.
Tapi kita juga punya standing position untuk menentukan sikap hidup kita. Bukan dia yang ngatur hidup kita kok. Ya. Cuman kebetulan dikasih kuasa. Besok juga selesai. Ya. Kan ada artikel beberapa waktu lalu bahwa Rockefeller tertarik dengan program MBG. Nah, orang dia Prabowo aja puji-puji kan Rockefeller yang itu. Lah emang buatan dia kali. memang buatan dia, itu kan cuman ini yang dibilang sandiwara, dia sih. Prabowo bangga loh didatangi Itu kan sandiwara, Pak. Rockefeller Ya. Institute Tadi gitu saya- kan. Gimana sih, nggak ngerti saya konsepnya ya Om. Jadi gini yang tadi bang ya, ini agenda ya satu-satu ya. Ini agenda Great Reset, oke. Semua kembali saya bolak-balik, saya tidak capek begini supaya orang tuh apa? Main kontrolnya itu tertanam ya ini. Jadi sudah ada di sini. Mereka cuma mainkan 10 tahun dimulai dari COVID-19 kemarin ya. Ini ya. Nah, ini. Jadi timelinenya bentar lagi nih 2030, tinggal 3 tahun lagi Pak. Iya. 3 tahun lagi itu endingnya 2029. 29 ya. 2029 mereka akan tes apa ya? Tes kesiapan. Sudah berapa persen? Apakah sudah tuntas lengkap sehingga mereka tahun 2030 main. Katanya yang ada pembatasan hak milik itu apa sih, Pak? Ya ini kan. Ya, makanya berkali-kali saya begini tapi tidak ada kalian yang memperduli. Ya, ini Pak, ini berkali-kali. Nah ini bahasa Inggrisnya, ya. Ini bahasa Indonesianya, ya. Ini masih bahasa Inggrisnya. Ya ini lihat ya, ini dari UN ya, 2030. Bantu Pak Jirat. Nah, ini ya. Nah nanti saya kasih bahasa Indonesianya. Ini saya ini. Oke. Membatasi hak milik. Nah, ini. Silakan Mbak Citra baca satu-satu. Oh, satu. Ini UN ya, ini bisa Ya, ya. dilihat ya, Ya, di ya, webnya loh. ya. Satu, pemerintahan dunia. Satu ya. Ya. Terus dunia tanpa uang tunai. Udah mulai ya. Ya, Oke, CDBC ya. Satu, bank sentral dunia, ini dia. Sudah, itu CDBC. CDBC ya. Uang tunai ini apa? Digital. Digital Satu, currency. militer dunia. Ya. Akhir dari kedaulatan nasional. Berarti nggak ada tuh kedaulatan regional-regional. Ya, udah nggak ada. Semua sentral. Makanya ketika COVID kemarin jelas sekali negara tidak berdaulat. Yang tadi bilang Mas Hendra apa? Akhir dari kepemilikan barang-barang pribadi. penjelasannya gimana Nah, tuh, ini. Penjelasannya gimana? Ya akhir you don't have you Don't own anything you own nothing. and you'll be happy. Ya, Itu makanya motto mereka ya. kan mulai digratisin nih di Jakarta tuh. Termasuk rumah pribadi, Oh iya, iya, tanah, iya. Mobil, Ya, iya. kan Sekarang mulai, kan? tanah kan sudah mulai kan pelan-pelan dong. Mau diambil. Susup-susupnya halus Lah. gitu. Ya makanya bangun kesadaran dari sekarang. Nih, Ya, akhir dari apa tadi Mas? kesatuan. Apa tadi Mas? Suaranya? bajingan. Nah, ya. Mas Hendra. Jadi orang nanti udah keliling ini suruh ngumpulin, tiba-tiba mereka ada peraturan dikeluarkan apa namanya itu? Peraturan rumah yang pokoknya mereka bikin cari cara untuk membuat bagaimana rumah itu tiba-tiba nggak bisa jadi milik kita. Kalau tanah kemarin kan ada alasan apa? Tidak digarap, Iya, tidak iya. digunakan, maka akan diambil walaupun sudah sertifikat. Kan gila tuh. Iya. Ya, walaupun itu. Jadi seperti itu mainnya. Lihat ini. Alasan untuk apa tuh? Tambang, terus kemudian perkebunan sawit yang bla 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 bla. Sekarang diambil untuk negara katanya untuk demi kepentingan rakyat. Enggak juga. Food estate, Ya, ya kan? ya itu kan sebenarnya apa? Ini yang dibilang apa? Kejahatan kemanusiaan lewat kebijakan. Ya. Mereka menikmati, iya, korupsinya mereka nikmatin. Tapi untuk siapa yang diuntungkan kebijakan itu? Ya untuk mereka yang di atas sana. Yang di sini turut menikmati. Tetapi itu adalah perintah dari Doronya. Doro. Ya, Doro. Doronya. Ya, gitu ya. Jadi semua Mas, Nih. pelan-pelan. Sekarang saya mendengar juga berita bahwa toko-toko emas sedang yang di Surabaya kalau nggak salah, digeledah, disita emasnya Karena surat izinnya gitu. karena dianggap tidak bisa menunjukkan asal muasal datangnya emas sehingga dia cetak jadi perhiasan-perhiasan. Itu. Nanti saya jelaskan itu, ya. Nanti saya jelaskan yang emas itu karena itu penting saya jelaskan. Disita oleh polisi dianggap money laundering karena dianggap itu ilegal. Jadi segala sesuatu yang ilegal duitnya money laundering. Pertanyaannya berapa banyak yang ilegal di negara kita? Sangat banyak.
Tetapi karena dia dekat dengan penguasa, dia tidak akan terkena money laundering. Oke? Nah, rakyat, karena disinyalir datangnya sumber emas itu dari apa namanya itu, tambang rakyat yang dianggap tidak ada izin. Ilegal. Di negara kita negara kaya, tetapi rakyatnya miskin. Rakyat bukan tidak mau meminta izin, tetapi tata kelola yang membuat mereka sulit mendapatkan izin. Karena mungkin harus ada syarat-syarat administrasi, regulasi, dan syarat-syarat administrasi yang dimana mereka baru mau cari duit, tetapi harus keluar duit, misalnya kan gitu. Paham. Gitu. Jadi coba mereka-mereka yang kemarin menggeledah sadar nggak bahwa di rumah kita juga banyak money laundering kok. Jangan-jangan rumah yang saya punya dibantu orang dananya, ternyata dananya juga money laundering. Saya mau sampaikan semua ini. Jadi jangan sok-sokan mau geledah segala macam. Kita aja nggak beres kok. Kenapa kita nggak beres? Karena kita dikelola dengan tata kelola yang nggak beres. Ya. Siapa yang ngacung dari para pejabat yang menyuruh menggeledah rakyat bahwa uangnya lepas tidak ada money laundering? Kalau ada, segera acungkan tangan seminggu dari sekarang. Saya sendiri yang merasa seperti itu, sedih melihatnya. Karena rakyat berusaha untuk mempertahankan hidupnya, bukan mereka mau nakal. Bukan. Masa kita nggak sedih, bos? Ya. Untuk bikin anaknya misalnya pengen kuliah, dia jual. Karena bangsa kita kaya, tapi dia nggak merasakan. Ya udah dia cari sendiri. Dengan caranya, dia macul, dia gali, sampai ke gorong. Bahkan banyak yang tertimbun tanah pula karena dia nggak punya nggak punya peralatan yang canggih untuk menahan runtuhnya tanah. Kan banyak itu ya. Ya saya lihat di Manado juga dan sebagainya. Itu. Nah ini, terus Mas Hendra ya. Ya lihat Mas Hendra yang berkaitan dengan Mas Hendra tanya tadi yang ke berikutnya. Akhir dari kesatuan keluarga. Jadi Akhir dari belah. kesatuan keluarga. Coba Ya. sambil Mbak jelasin ya. Jadi mau dipecah belah. Jadi memang mereka tuh takut kalau keluarga yang bersama berkumpul itu lebih sulit untuk dimanipulasi. Jadi kalau tercerai-berai itu lebih gampang. Nah, itulah Apalagi agendanya. generasi-generasi yang bawah, generasi-generasi muda supaya lebih gampang disusupi oleh ya maunya mereka gitu. Program-programnya mereka. Sekarang aja kan kita udah lihat berapa banyak di televisi yang terekspos cerai dan dieksploitasi sebagai entertainment, infotainment. Iya. Sadar nggak kalau itu diizinkan oleh satu lembaga yang menguasai arah penyiaran? Itu lembaga bentukan mereka juga. Ya. Ya, terus berikutnya. Depopulasi serta pengenalan pertumbuhan. Nah, gimana cara depopulasi? Ini mereka udah ngomong di sini udah spill. Udah ada semua, apalagi yang harus di-spill. rahasia. Epstein File ini memuat ini semua. Makanya di Epstein File, preparing for pandemi, itu tahun 2015 ada email antara Epstein dengan Bill Gates. 2015. Yang 2017 itu yang rame itu adalah apa? Simulasinya. Prepare, simulation, 2019 di event 201 ya di John Hopkins University. Lalu berapa bulan kemudian baru oke, ready, go, gitu kan? Semua udah ada. Ini bukan konspirasi. Mereka itu. Jadi jangan sampai. Ternyata semua mekanisme yang kita pahami di bangsa kita itu dilindungi oleh elit global yang memainkan teori-teori tadi supaya faktanya tidak bisa terbuka sebelum kejedot. Itu, ya. Itu. Jadi ini terus lanjut ya. Lanjut ya. Kewajiban banyak vaksinasi. Nah, ini kemarin rame HPV untuk laki-laki udah mulai tuh. Umur Ya 11 kan? tahun segala 11 macam. tahun. Apa tujuannya? Mbak Citra bisa jelaskan apa tujuannya? Nah, tujuannya apa? Merubah genetik. Ngacak-ngacak DNA. Udah, genetik. Itu. Makanya nanti akan dipakaikan namanya apa? Biodigital
konvergen. Kalau nolak gimana, Bang? Oh, kita sebagai orang Nanti tahu dulu, sudah terima. nanti saya terangkan bagaimana mau nolak. Tahun 2023 sudah dikeluarkan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 kok. Pasal 446 itu kalau nolak bagaimana? Karena apa? Rakyat punya mental, sudah mental breakdown. Lah, mikirnya perut. Dan gara-gara perut, nyawa melayang. Melayang sia-sia. Melayangnya bukan karena iman. Karena takut nggak makan. Dia terimalah barang itu. Menghancurkan. Karena apa? Tujuan mereka adalah memunahkan bangsa ini dari peta global. Gitu. Karena bangsa ini adalah bangsa yang begitu kuat dan mereka takut dengan kekuatan bangsa ini. Yaitu apa? Nusantara. Kayaknya kita duluan deh Pak ya yang lebih canggih daripada mereka ya. Oh, jauh. Jauh ya Pak. Jauh. Jadi makanya Jauh. mereka justru Justru. adaptasi, nyontek kayaknya mereka teknologi. Bukan nyontek. Mereka mau mereduksi sambil menyontek. Gitu. Mereka mereduksi. Jadi, karena mereka bisa menguasai fisik, dan kita ini bukan bangsa yang bedakan negara sama bangsa ya. Bisa ada bangsa tapi tidak punya negara. Ya. Ya. Atau bisa dikatakan protone state ya, negara yang belum diakui sebagai negara. Dulu kita dijajah oleh Belanda. Belanda bukan negara, kerajaan. Gitu. Ya, terus lanjut dulu. Pendapatan dasar ini universal basic income. Ya. Itu gimana maksudnya? Mbak, terangin aja. Jadi dia tuh mau mengontrol semua pendapatan kita. Alasannya supaya untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi bukan itu. Supaya untuk mengontrol apa yang kita punya. Jadi ya Oh, lu nggak boleh kaya. Jadi ini Kaya. sama-sama rata. Iya. Rata apa? Rata nggak punya. Dalihnya mengentaskan kemiskinan. Gitu. Makanya dia meraih dengan rasionalisasinya apa? UMR. Nah, pokoknya rata aja semua. Sementara mereka dulu, komunis begini. Tapi sekarang, itu ratanya apa? Rata paksa. Makanya lihat kenapa MBG, ya kan? Nanti saya terangkan pelan-pelan setelah saya turunkan ini. Iya, Bang. Ya. Ini lanjut ya, masyarakat microchip untuk pembelian, perjalanan, Ya. pelacakan, pengendalian. Udah ya, sekarang udah Ya. mulai ya. Kita udah mulai ketergantungan ya. Ya, scanning gitu, termasuk program biometrik, mereka. bikin Iya. Ya. SIM. Ya. Bahkan ini aja, yang kemarin sempat rame tuh AI yang kartun itu kan data farming sebenarnya. Itu kan ngambil biometrik kita sebenarnya. Ya kayak gitu-gitu harus paham lah. Oke. Ya. Nah, ini nanti pertama masih di handphone. Ya, main di handphone, makanya teori segala macam. Nanti akan masuk ke badan. Yang disebut dengan, tadi saya bilang, Biodigital Convergen. Convergen itu apa? Conversation antar gen, genetik. Itulah chip. Chip itu apa? Cellular Hybrid Internet Protocol. Jadi kita akan menjadi manusia hybrid atau transhuman dengan dimasukkan itu. Nanti saya jelaskan. Terus lagi implementasi sistem social credit system ya, seperti di China. Jadi misalnya kalau nggak patuh, wah social credit berkurang, wah nggak bisa beli kopi, gitu loh. Jadi kalau misalnya terlalu bersuara lantang di sosial media, wah poinnya berkurang. Dikunci aksesnya. Bisa di Dikunci. Kalau Unlock. gitu Di berarti freeze. nggak Di bisa freeze. beli bensin, Freeze. gitu. Ya. Atau nggak bisa nyalain listrik, gitu. Oke, lanjut. Apa lagi? Terus triliunan peralatan terhubung ke sistem pengendalian 5G. Nah ini aku curiganya kita udah mau masuk 6G nih kayaknya. Apa ini? Ini pengendalian triliunan peralatan terhubung ke semua sistem hardware, pengendalian software Oh iya. terhubung ke 5G. Tapi kayaknya sebelum 2030 feeling aku 6G akan keluar. Ya. Itu Lanjut. menurut Ya, aku ya. Pemerintah membesarkan anak-anak. Nah, Nah, ini MBG. Nah nih program siapa ini? Ya. Ayo. Nah, kenapa pemerintah membesarkan anak-anak? Karena bapaknya nggak dikasih makan sama pemerintah. Artinya bukan berarti dikasih makan gratis ya. Dananya yang harus berputar ke masyarakat dikunci, disandra di Danantara. Itu kan makanya barengan dia keluar. Dan antara MBG dulu, Danantara yang tidak pernah disampaikan di dalam debat pilpres tiba-tiba muncul. Itu. Ya. Kesannya apa? Wah, untuk membuat negara kaya. Iya, kaya yang kaya siapa? Negara kaya tapi rakyat miskin. Rakyat dimiskinkan.
disandera di situ, sehingga banyaklah perusahaan-perusahaan yang menutup usahanya karena apa? Tidak lagi mampu menggaji karyawannya. Efisiensi tidak boleh, ini pemerintah dan anggaran yang tidak ini kelihatannya bagus, tetapi efek dominonya luar biasa. Tidak ada lagi rapat di hotel, sehingga hotel pun okupansinya itu menurun jauh, menurun 70%. Dan siap gulung tikar. Gedungnya kemana nanti? Karena masih bayar kredit itu, pembangunannya. Sita. Gitu caranya menyita, tidak punya kepemilikan pribadi. Ya lanjut dulu ya. Itu juga udah diakui sama Menteri HAM kan, yang MBG programnya PBB program. Aduh, Ya itu tadi yang saya sebutkan tadi, Iya. masalah HAM. Karena saya tahu dia ngomong begitu, berarti dia ngakuin. Iya. Walaupun dia nggak ngakuin, saya udah tahu. Ya. Pemerintah memiliki mengandalkan sekolah, perguruan tinggi, dan Sudah. universitas. udah jelas saya itu sama Ya. brainwash. Makanya pemilihan rektor pun ditentukan oleh pemerintah. Iya. Oke lanjut. Betul. Lanjut, akhir dari transportasi pribadi Nah, itu gimana tuh? memiliki mobil. Ya sudah, kok tanya lagi? Kan sama dengan yang tadi. Aset pribadi, properti Iya, sama iya, aja. Iya. Kita nggak boleh punya Kan apa-apa itu berarti. yang, Iya. yang udah mati, apa kemarin tuh, yang pajaknya udah mati, Iya. disita, gitu kan. Halus dulu, Halus bos. halus dulu. Ya. Terus semua bisnis dimiliki pemerintah korporasi. Jadi ya itu tadi we own nothing gitu ya. Ya itu dan antara itu, bos. Semua korporasi dimiliki pemerintah ini ya. Ya. Akhir dari semua bisnis dimiliki pemerintah. Makanya kan ada isu, bukan isu sih, rencana Indomaret, Alfamart tutup. Iya. Pokoknya nggak boleh. Mereka dominasi supaya apa? Mereka nanti apa istilahnya ya? Mempersulit kita karena dia dominasi kan, suka-suka dia. Prediksi Bang Dharma akan tutup beneran? Bukan prediksi. Aduh, kenapa sih bahasa prediksi selalu muncul? Pasti. Wong prosesnya berjalan begitu kok. Kita jangan, prediksi itu membuat kita tuh menunggu kejadian baru berbuat. Disinilah kelemahan generasi saat ini. Selalu mau disuapin, nggak pernah mau belajar sendiri. Oke. Pakailah jati dirimu, bangkitkan kesadaran. Cerdaslah melihat arah dengan membaca polanya. Jahit benang merahnya. Setelah itu kamu akan melihat gambarnya, gambar jelasnya atau big picture-nya seperti apa. Mereka sedang membangun rangkaian gambar-gambar hidup kita yang ditentukan oleh playing God tadi. Tetapi ingatlah bahwa kita juga sedang digambar sama Tuhan. Jangan takut. Biarkan Tuhan selesaikan lukisan tentang hidup kita. Baru kita akan mengatakan, wow, kuasamu luar biasa. Indah pada waktunya. Jangan mau digambar oleh mereka. Selama ini kita digambar oleh mereka. Dan kita biarkan diri kita digambar-gambar. Makanya banyak orang yang gambar-gambar badannya juga. Sadar nggak itu? Bahwa itu bukan budaya kita. Manusia terkumpul di zona pemukiman. Ya ini doktrin ya kan, kalau di desa itu kuno, itu mereka lagi brainwash kita kan untuk itu. Kalau supaya kita- tersentralisasi Ya. ya Pak ya. Kembali lagi tadi, orang gambar-gambar itu dipopulerkan juga oleh mereka. Ya, dan bicaranya ini. Beda dengan yang berangkat gambar itu dari suku-suku. Tapi mereka mau normalisasi Ya. sebagai seni. Ya, seni bukan tujuan batinnya. Kalau yang di suku-suku itu kan dia terhubung dengan kejiwaan mereka. Kalau yang gambar ini, sementara orang nggak sadar beda bahan yang ada di suku-suku melakukan gambar di dirinya dengan yang ada menjadi industri. Yang industri itu kimia. Gitu. Makanya mereka jadi edik. Lanjut, Mbak. Akhir dari irigasi, pertanian pribadi, dan peternakan. Seperti yang udah Bill Gates punya tuh ya, peternakan di Amerika udah dipunyain dia. Nah, di sini juga begitu. Coba Sandra, akhir dari apa? Irigasi. Irigasi, pertanian pribadi, dan peternakan. Makanya di mana-mana mereka sedang menyiapkan smart farming. Mungkin bahasa di sininya food estate lah. Maybe. Ya. Itu. Bang Dharma menyarankan kembali ke pertanian nggak ada guna. Nanti dulu. Satu-satu nih. Saya lihat Mas Hendra nggak fokus. Jangan loncat-loncat, biar paham betul. Akhir dari rumah keluarga tunggal. Iya. Ya. Sudah, berarti nanti nggak ada tunggal-tunggal. Ya, lanjut. Nggak ada keluarga nanti. Penggunaan lahan terbatas yang melayani kebutuhan. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, makanya ini ada hubungannya dengan ini. Pemerintah membesarkan Anak-anak. anak-anak, ya. Akhir dari keluarga tunggal. Ya, betul. Sudah tidak punya otoritas.
seorang ayah tidak punya otoritas lagi. Ibunya juga tidak. Waduh, Ya itu. ini bahaya nih. Larangan penggunaan obat-obatan alami non sintesis dan pengobatan naturopati. Jadi yang herbal nggak boleh tuh. Ya. Makan apa dari alam, daun misalnya yang saya anggap bermanfaat, Nggak boleh ketahuan, ada pasalnya nih di Undang-Undang Nomor 17 nih. Terus yang terakhir, akhir dari bahan bakar fosil. Berarti Itulah maunya mereka giring kita pakai listrik. listrik. Supaya bisa shutdown. total kontrol. Bisa shutdown, kamu kemana Ya. dimatiin aja. Ini dia. Nah, ini dia ya SB. agendanya. Ya, agendanya ini semua, ini propagandanya kelihatannya bagus ya. Apa di sini? To enslave humanity under the authority of the Antichrist. Antichrist, Dajjal. Ya. Antichrist itu istilah yang mereka juga bikin. Jadi jangan pikir itu istilah yang muncul ujuk-ujuk aja. Semua istilah yang ada. Jangan apa? Termasuk dejali-jali, mereka juga yang bikin sama aja. Jadi kan gini ya, kalau paham ya, semua istilah-istilah yang kita pahami, yang kita dengar, itu mereka yang bikin. Kita disuruh memperdebatkan, memperbincangkan. Tapi kita lupa memperbincangkan tentang Nusantara kita. Nih semua ini yang akan terjadi yang mereka bikin untuk menuju kepada tatanan dunia baru. Ya, ini ya. Nah, nanti saya terangkan bagaimana Ini proses. alurnya nih dari Spanish flu nih. Nah, ini Spanish flu. Ya, dari Spanish flu. Terus berujung di sini Iya. COVID-19. Tapi Oke. saya pernah baca bukunya nih Pak, ini semuanya ada berhubungan sama Ada COVID. semua. Semua ada hubungannya. Nggak ada buku yang keluar itu tidak ada hubungannya. Termasuk buku di sekolah biar lu apa? Biar kita on. Biar kita tidak pernah mengenal titik nol. Paham ya? Nah, ini ya kan COVID-19 kan? Iya. Ada 5G. Di sini sudah ada semua. Nih. Di sini semua nih. Tuh dari mana tuh? Dari sini. Dari Rockefeller terus turun nih depopulasi nih, Mbak. Nih. Ya, terus turun apa nih? Virologi ya, mulai bicara virus mereka. Terus turun lagi apa lagi? Vaksin Injury Act. Vaksin Injury Act dibuat ya. Ini SARS. DNA dipotong. Terus ini yang saya perhatikan ketika COVID. Banyak orang yang mau di ronsen paru-parunya. Apa yang baca? Smoke screen. Itu yang menghancurkan mental. Kenapa menghancurkan mental? Karena terjadi manipulasi gambar. Seperti begini nih tadi. Sehingga orang yang di situ mati loh. Lu punya hak paru-paru. Nih. Main apa? Permainan imajinasi. Makanya kenali jati diri, nggak bisa dilomboni oleh teknologi. Karena teknologi yang ada, itu mematikan logikamu. That's why, cocokmologi saya, teknik. No, logika. Teknik tanpa logika. Ketipu. Matanya pada kosong. Matamu kosong loh, Dek. Nggak ada Ngantuk isinya. dia, ngantuk nih kayaknya. Enggak, bukan ngantuk. Nggak ada isinya. Kayak nggak ini. Tuh, terus nih 5G ya. Dia mainkan. Ini yang bikin orang banyak tidak nyaman kayak sekarang nih. Aduh, kepala bersamaan flu. Medis nggak bisa sembuhkan. Mereka juga nggak tahu dari mana. Karena apa? Dia nggak belajar masalah frekuensi. Gitu. Oke. Nah, mereka nggak belajar. Nah ini yang mereka mainkan, yang akan berujung di biodigital convergence. Ini semua DNA kita mau diganti ya, nih. Ya. Tuh. Terus ini Persepsi, otak, ya. ya, gelombang otak, ya. Ini juga life system and bioengineering. Terus apa lagi nih? Agriculture juga, Iya. semua ya akan Rekayasa. digitalisasi semua. Rekayasa. Nih, di sini tuh. Biodigital Convergence Standardization Opportunities. Jadi semua akan dimainkan dalam semua aspek itu. Saya minta kita pahami betul, jangan hanya mendengarkan konten ini dan
setelah itu nothing to do. Percuma. Ya. Ini dia. Untuk menuju ke biodigital convergence. Dimulai dari apa? Environmental engineering. Ya. Dengan dimulainya apa? Dengan dimulainya permainan cuaca. Ini. Ya, ini bisa dilihat dari 17 program Sustainable Development Goal. Nih, satunya apa di sini? Smart City. Jadi geoengineering yang terjadi saat ini menuju kepada Smart City untuk riset ulang. Ya, makanya mereka menawarkan ada CCTV di mana-mana. Bioconvergen diminta registrasi nomor handphone baru harus pakai biometrik. Ya. Ya. So, pakai biometrik. Setelah itu apa? Smart farming. Itu. Pencetakan sawah-sawah baru. Siapa yang nanti akan menguasai? Bill Gates. Terus ke sini. Dampak dari ini banyak orang flu, sakit, masuk karena panik, karena dia nggak mengenal jati diri, dia masuk rumah sakit. Di sana dibilang, lu boleh masuk sini. Gua racunin, tapi lu bayar dulu. Ngerasa nggak 3 bulan udah nggak ada matahari nih di Jakarta, ya, karena vitamin D udah nggak ada. Ntar dulu, selesai. Oh. Iya, ini penting ini. Supaya tidak sekedar saya datang, tapi membawa ini. Coba, lurusin. Nah ini, health. Udah capek ya tangannya? Enggak, belum. Health. Nih ya, health kita itu. Terus masuk ke sini sampai akhirnya sini tuh. Nih, lewat proses ini. Jadi dia begini, set muter begini, nanti di sini, mulai masuk sini. Set masuk sini, ikutin dia. Set, nah, biomaterial. Jadi ini yang akan embody computing, komputer di dalam badan, Internet of Body. Nah itu, itulah kenapa dikaitkan dengan COVID-19 pada tahun 2020 bulan Maret. Bill Gates mendaftarkan nomor paten ID 2020 dengan nomor paten 060606 sebagai wujud daripada dia berhak terhadap tubuh yang sudah menerima biodigital convergence atau yang dikenal dengan chip sebagai propertinya dia. Nanti Anda tidak bisa lagi bilang, oh enggak, hukum dagang begitu bos. Hidup ini hukum dagang. Nah ini nanti ujungnya begini. Akan terkoneksi semua yang tadi. Seluruh sistem biodigital convergence yang mereka inginkan. Dan yang paling sulit adalah urusan dengan health, dengan tubuh manusia. Oke, terima kasih. Nah itu yang masalah itunya. Terus apa lagi? Project Bluebeam. Project Bluebeam nanti dulu lah. Project Bluebeam. Kejauhan ya? Bukan kejauhan. Project Bluebeam ini nanti di akhir akan saya sampaikan. Karena Project Bluebeam ini orang harus kenal dulu tahun 1948 di mana Roswell ya? Sergio Monash. Nah itu, dia yang pertama kali mempopulerkan istilah Project Bluebeam. Kenapa kita suka dengar blue? Ada Blu-ray, ada Blue Book. Blue Book dulu. Blue Book ini ada hubungannya dengan Bluebeam, Project Bluebeam. Blue Book, Blueprint, Bluebeam, ya kan? Coba cari itu, Blue Film, Blue. Dia yang nyetir semua otak. Makanya kemarin ketika ada bencana di Maui, bukan bencana sih, di Hawaii ada ya. apa namanya? Yang Ada direct energy weapon. Yang blue nggak kena. Atapnya biru nggak ya? Itu ada apa? Ternyata blue itu adalah ada ininya, ada B-nya broadcast, ya kan? L-nya light dengan laser. Broadcast light. Nanti saya ini kan, ya. Ini arahnya untuk menuju kepada ini juga. Ada blusukan juga katanya. Astaga, blusukan. Katanya blusukan. Tapi belum selesai. Kalau blue baru blusukan, B-nya apa?
Belusukan. Saya harus punya gini. Nah, ini punya tuh. Ya, kasih lihat ke depan. Nah, ini Project Bluebeam nih. Blue, Blue, Blue Beam ini ada kaitan juga dengan UFO. Ya, nih ya, saya bacakan yang Blue Beam ya. Ah, Ibu yang bacakan, Bu. Biar ini. Nih, bentar ya. Nih, Bu Citra. Bu Citra. Mbak Citra, broadcast. B-nya broadcast. Broadcast, L-nya tuh light or laser. Terus U-nya tuh unified. Hmm. I-nya itu extraterrestrial, ya kan? Alien lah. Beam-nya itu adalah B-nya belief, I-nya event, E-nya agenda, M-nya manipulation. Gitu. Jadi memanipulasi manusia nih dengan Ya, menyebarkan makanya nanti ada yang akan nunggu sosok yang ya, mereka menggunakan hologram 3D itu. Makanya dari sekarang mereka program pengaruhi gelombang otak ya, prefrontal cortex untuk apa? Termasuk ini, apa? Retina mata. Supaya spektrumnya bisa dimanipulasi oleh frekuensi sehingga dia bisa melihat sama yang Mbak lihat, saya lihat ya. Terlihat nyata ya. padahal hologram. Ini Jadi manipulasi ini namanya apa? Manipulasi memori kolektif. Ya, dengan cara itu. Dia ulang-ulang terus. Lama-lama menjadi nyata. makanya film UFO itu bisa jadi predictive programming ya zaman dulu ya. Iya, Kalau dikasih iya. terus tuh film-film UFO. Kenapa frekuensi mereka seragamkan? Dari 432 menjadi 440 Hertz. Gitu. Hertz itu ternyata nama orang Jerman. Ketika zaman Nazi dulu. Hertz. Jadi dia rubah sana. Jadi frekuensi nanti disamakan, akhirnya cara pandang kita jadi sama. Termasuk mata kita melihat sama. Warnanya sama. Sementara anjing dengan manusia lihat rumput, anjing melihatnya beige, kalau manusia lihatnya hijau. Jadi tergantung dari spektrum. Nah, spektrum ini yang dimainkan sama frekuensi nantinya. Menurut saya seperti itu. Ya. Masuk akal. Nggak usah pusing dengan bantahan-bantahan apa namanya ilmuwan pesanan. Nggak usah pusing. Ya, karena yang jelas di tubuh kita ini adalah teknologi yang tercanggih dan komputer atau teknologi yang mereka belajar dari tubuh manusia. Betul. Ya, itu. Dari tubuh manusia. Komputer itu belajar dari tubuh manusia. Makanya CPU itu adalah apa? Otak kita dijadikan namanya CPU. Itu namanya prosesor. Mereka belajar mekanisme ini. Ya, termasuk handphone. Itu komunikasi antar sel namanya. Pakai signal. Itu mereka belajari dari bagaimana sel tubuh manusia setelah membelah dia akan berkomunikasi. Setelah dia terpisah dia akan berkomunikasi dengan signal. Dari situlah mereka ciptakan menjadi teknologi yang kita kenal dengan gadget. Jadi semua yang ada, termasuk apa? Misalnya speaker, mereka belajar dari mulut. Loudspeaker. Makanya mulut kita pakailah sebagai loudspeakernya suara Tuhan. Bukan suara setan. Jadi mereka yang nakut-nakutin, percayalah, mulut mereka dipakai sebagai loudspeakernya setan. Lihat semua tuh di televisi yang suka ngomongin nakut-nakutin, setan lo gitu. Ya, berani nggak kalian bilang gitu? Berani. Setan lo. Ya udah, Hantu. Ya. Kau hantu. gitu. Ya, pokoknya ya televisi yang nakut-nakutin rakyat, kalian bagian daripada alatnya setan, kan gitu. Media itu tools. Terus mereka hoax ini kan dari apa? Dari witchcraft, ilmu sihir, mantra ilmu sihir itu hoax. Nah, itu makanya dipakai untuk apa? Untuk menyihir kebenaran, memutarbalikkan kebenaran. Itu tools juga. Tools untuk apa? Mengamankan narasi manipulasi yang mereka sedang tebarkan. Gitu. Makanya kita cuma beradu aja, ribut apa itu? Inilah namanya perang asimetris. Mereka memainkan media sosial dan sebagainya. Sehingga kita ribut aja di satu tempat. Ya, mereka lari-lari berjalan dengan cepat. Nggak pernah nangkep. Ya. Mereka lari begitu cepat.
Mari kita ini kan. Ya, Indonesia tidak akan hilang 2030. Tapi dengan syarat bangun kesadaran. Kalau memang kita betul mau mencapai Indonesia emas, emas-emas yang punya Indonesia itu harus tetap menjadi milik bangsa kita. Kalau enggak, penipu kau. Tapi memang sistem iblis ini adalah sistem yang mencuri kebenaran, ya, mencuri damai. Kalau sudah mencuri damai apa? Orang anxiety, ketakutan, badannya mati sendiri. Bukan mati karena iman loh ya. Jiwanya binasa. Iblis datang sebagai pencuri untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa. Membinasakan jiwa artinya apa? Nggak kembali ke titik nol. Nggak kembali ke fitrahnya. Gitu. Ya ini ada semua, Blue Beam. Jadi Blue Beam ini adalah Ya, kenali terakhir namanya. ya, Pak ya? Terakhir kayaknya ya, Blue Beam ya. Terakhir. Udah capek ya? Hah? Bukan, Blue Beam tuh kayak terakhir yang mau dimunculkan mereka ya? Oh, Blue Beam, Kayaknya ya. Makanya mereka sekarang munculkan alien. Mm-mm. Alien itu bagian daripada Blue Beam juga. UFO juga bagian daripada membangun misteri fenomenal daripada misteri langit lah. Gitu. Siapa? Ya mereka-mereka juga. United Nations, NASA, dan sebagainya. Udahlah, mereka-mereka yang mainkan. Terus kitanya senang mengamati. Jadi karena kita diam begini aja, dia main-mainkan. Abis ini lihat ini, abis ini lihat ini. Dia semua. Ya, dia semua. Untuk mendistraksi sama tadi kan udah diungkapkan agama baru kan? Ya. Nah, sekarang UFO dipopulerkan, dirubah menjadi UAP. Unidentified Aerial Fenomenal. Oh. Ya. Kemarin dikampanyekan oleh si Hillary Clinton. Itu dirubah, digeser gitu supaya tidak lagi ini jadi fenomena di udara gitu ya, yang belum teridentifikasi. Itu. Nah, itu adalah program dari Navy SEAL. Navy SEAL. Ya, ini ada semua di sini, cuman kan kita bukan mau iniin, saya cuma mau membuktikan bahwa saya baca ada semua. Ini Unidentified Flying Object and Air Force Project Blue Book. Kalau ini yang main siapa? Air Force. Kalau yang UAP tadi yang main SEAL. Gitu. Ya. Apalagi ya? Saya lupa, saya harus bukain semua mumpung saya datang sini. Saya mau buka juga bahwa ini apa namanya? Deep State Mapping. Mereka yang mainkan ini ya. Ntar saya buka dari ini. Nih. Ci, kamu yang pegangin, Ci. Nih, Rozi yang pegangin deh. kenapa? Biar safe dan Bang Dharma nggak ini. Oh ya, boleh. iya, Nggak apa-apa. Ya Mas, biar masuk sini Mas. Iya. Ya, dipegang aja. Di mana Mas punya tangan mau megang? Coba. Dia mau megang objek yang udah aja. Di mana mau megang yang mana? Nah, ini coba kita baca seperti ini ya. Jadi ini adalah deep state mapping. Saya mulai dulu dari mana ya? Biar gampang. Kayaknya ini. Ini. Kayaknya ini dari sini. Dari ini. Kebala. Ya, saya. Itu. Nah ini bagaimana mereka, jadi Great Reset itu dimulai dari sini, ya. Tatanan dunia baru dimulai dari USA. Ya, ini lihat, coba perhatikan baik-baik supaya paham ya. Kenapa USA berdiri itu by purpose, bukan ujuk-ujuk. Makanya di sana ini adalah bentuk daripada white supremacy atau supremasi kulit putih. Makanya di Washington DC ada gedung yang disebut dengan White House. Oke? Tahun 1776. Nah, ini mulainya dari sini nih untuk mereka mengorganisasi tahapan-tahapan menuju ke tahun 2030. Itu New World Order. Oh, ini dari sini nih mulainya nih. Dari mana? Egyptian, Pharaoh. Ya, dari Egypt itu. Oh, ini Yudea, ini Rome, ini Vatikan, ini Templars. Templars, Kasarian yang tadi
yang mendirikan negara Israel tapi bukan Yahudi. Ya, jadi mereka juga yang mendoktrin orang untuk membenci suku Yahudi ini, gitu. Mereka juga yang memainkan istilah playing victim. Mereka juga padahal dia yang bikin nih. Akhirnya kan orang-orang Yahudi lah dicap sebagai yang yang ini dibilang apa? Antisemit itu. Jadi propaganda supaya padahal mereka yang mainkan nih. Karena mereka yang mendirikan negara. Padahal mereka bukan asli. Dia Yahudi fake. Swiss nih, makanya kenapa Geneva ada di sana ya. Terus Masonic di sini, Jesuit, terus di sini Illuminati. Nah, di sini dia melebur menjadi satu di sini. Inilah penggerak utamanya. Tapi sebenarnya disupport dari City of London. Makanya bahasa Inggris juga dipakai di sini. Justru yang dipakai di sini adalah bahasa Inggris adopsi. Makanya ada namanya American slang. Ya, American slang. Itu harus paham nih. Nah, ini yang ke sana. Kenapa bahasa Inggris dipakai? Karena Inggris adalah bahasa fabrikasi yang penuh dengan makna magic. Makanya kalau saya sampaikan itu orang bilang cocok logi karena nggak tahu bahwa sejarahnya itu adalah bahasa fabrikasi. Bahasa Inggris. Ya. Oke, saya buka. Lepas dulu. Nah, ini anunya detailnya. Tapi kalau saya baca semua, Bang. ya. Kenapa kalau saya buka Ini di sini? sejarah nih. Wah, ini sejarah semua mereka. Sejarah ya. Ya. Kalau saya buka, kita perlu waktu cukup panjang, gitu ya. Dan enaknya kalau pakai komputer, jadi bisa di zoom, ya kan. Nah, jadi di sini sejarah kenapa agama antisemit ada di sini juga. Ya, silakan belajar tuh antisemit apa. Ini ada semua di sini. Nah, saya mulai dari sini. Kenapa saya mau ajak ke sini? Karena saya pengen ngajak dari mana awalnya tatanan dunia baru atau Novus Ordo. ya Novus Ordo Seclorum itu dari sini awalnya. Oke? Nah, ini anunya nih. Ini bagaimana mereka bekerja nih. Wah, CIA apa di sini apa segala macam nih. Alien juga ada di sini. Ya. Capek juga ya. Capek juga kalau harus ini. Ya. Nah, ini apa ini? Nah, ini bagaimana cara membaca? Ya, di sini ada yang tadi yang saya kasih lihat. Cara membacanya begini, nih, begini-gini. Ini. Oh, lengkap toh. Nah, ini tinggal membaca. Mulai dari sini. Siapa yang mau baca? Ketemuin saya, puyeng. Puyeng. Tapi nggak usah puyeng-puyeng lah, nggak usah pikirin. Ya, kita kembali aja ke akar Nuswantara supaya kita mengenal jati diri bangsa kita. Nanti kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena Tuhan sendiri ada dalam diri kita. You are the kingdom of God. The kingdom of God is in you. Nah, selesai. Nggak ada yang bisa bantah itu. Ya. Mau pemuka agama, dia nggak bisa bantah. Walaupun dia suka baca ayat, tapi seringkali prakteknya tidak seperti itu. Nah, ini ya cara membacanya. Nanti aja lain waktu. Takutnya rekan-rekan sudah mau buka. Ya. Nah, ini. Kita perlu Great Awakening. Dan mereka paham. Ini adalah Great Awakening bukan untuk kita. Mereka. Ya. Tetapi dengan kayak begini kita harus paham. Kita lihat di sini ada pizzeria. Pizzagate. Pizzagate. Di dekat Pizzagate ada apa? Epstein Falls. Epstein. Ini baru secuil doang. Ya. Kita lagi di sini. Udah masuk di Epstein situ Falls. ya? Sudah. Nah, di sini ada alien mana alien? Mata saya sudah mulai capek. Aduh, bagi. Epstein Falls masuk di situ. Ada di sini alien. Ini ya. Secret Space Program bukan? Bentar. Ada Yang tulisan. Project Bluebeam. Saya. Nah, ini. Ancient Alien. Dari 2026 nih berarti Safia. Apa? 2026 ini akan dimunculkan berarti ya. Maksudnya? Yang alien. Enggak. Ini adalah mapping. Mapping yang Oh, sudah iya, mereka iya. kerjakan. Ya, supaya kita bisa Baca menjahit, polanya. Ya. membaca pola, menjahit benang merahnya. Gitu. Jadi udah dikasih tahu nih 2030, makanya saya sudah menyiapkan mana ya? Bentar, Pak. Chemtrail aja ada ya di sini ya. Chemtrailnya ada di sini, oke.
Ini. Saya sudah siapkan apa? Ini, setelah tahun 1776 dari Amerika, maka di sini saya buat timeline, ya. Era dinasti keuangan, ya. Rothschild mulai bisnis perbankan di Frankfurt. 1766 Amerika Serikat berdiri dengan motonya Novus Ordo Seclorum. The New World Order. Ya, dan ini 4th July, ya. Ini Illuminati Mei, tanggal berapa sih? Tanggal 1 Mei 76. Bersamaan. Nah, kemudian dimulailah Revolusi Perancis, Renaissance, di mana masuk kita kepada zaman modern, ya. Peradaban modern. Peradaban modern yang tujuannya melemahkan kemampuan atau pengenalan kita akan jati diri kita, sehingga kita tidak mengenal dari mana kita berasal. Ini tujuannya nih. Kita menjadi tidak spiritualisme lagi, tapi kita menjadi materialisme lagi. Bukan lagi, menjadi manusia-manusia materialisme. Materialistik ilmunya, akhirnya jadi materialisme. Ngejar uang untuk apa? Untuk validasi doang. Ya, terus ini apa? First Bank of the United States, ya. Ini kurang lengkap nih. Sebelum ini sebenarnya itu dulu ada apa? Oh, sorry. Mana yang VOC ya? Sebentar. 1996, 7, 8. Ini. Jadi semuanya berangkat dari VOC. Ya, VOC dulu. Ya, proto negara korporatnya. Jadi dari VOC dulu, terus sampai bikin bank. VOC sukses, mereka mendirikan bank namanya Wissel Bank of Amsterdam. Ya, habis Wissel Bank of Amsterdam, ini. Nah, mereka buat juga bank di London, ya. Tuh. Baru masuk ke zaman ini, yang Rothschild itu. Itulah awal mula adanya juga the Fed. The Fed, ya. Federal Reserve. Ya, Federal Reserve. Itu dari sana juga, dari VOC juga. Tuh. Makanya dulu kita pernah ada Wessel. Iya, Wesley zaman kita dulu. Nih ya, terus, ayo puyeng ya. Ya, Wessel. ya, lihat ini. Tuh, World War and Global. Makanya kenapa saya waktu kecil belajar, kok perang ada judulnya, ada jilidnya. Nah, jadi kita sebenarnya sudah masuk ke Perang Dunia Ketiga sejak pandemi kemarin. Cuman kita kan bukan perang fisik. Iya. Perang apa? Perang opini atau kesadaran kolektif yang dihancurkan supaya kita lupa dengan identitas diri kita. Itu sih Pak, sesungguhnya. Ya, terus krisis era, ya udahlah ini semua tuh. Jadi yang dialami, semua, ya. terus Mappingnya. biar kelihatan. CBDC. Ya, ini mulai nih. Ya. Club of Rome. Oke, lanjut. Nggak, biar nanti. Biar aja. Nanti biarin. Terus target 2030. Nah, ini SDGs, infrastruktur digital sudah matang. Ya, dievaluasi transisi dan sebagainya. Jadi sudah ada semua ininya. Jadi dari sini kita tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh organisasi yang diberikan mandat oleh rakyat bukan melakukan kegiatan dalam rangka mensejahterakan rakyatnya secara murni, tetapi hanya jadi slogan, bukan untuk menguntungkan rakyat, tetapi untuk kepentingan doronya mereka. Ya, jelas ya ini ya. Nah, ini dari saya sementara. Saya buka pertanyaan karena kayaknya agak capek nih. Katanya mau mati listrik 7 hari, jadi apa enggak, Pak? Yang bilang mati listrik 7 hari siapa? Ya, tanya sama yang framing saya, suruh ketemu dengan saya. Mati listrik, orang bilang. Saya mengatakan, beritahu kepada orang tua, waspada, sebagai himbauan, akan terjadinya kondisi darurat. Kondisi darurat itu penyebab. Mati lampu akibat. Bukan satu-satunya. Bisa juga mati nyawamu.
gara-gara kondisi darurat akibat cuaca ekstrim yang seperti yang terjadi di Sumatera. Iya. Itu kan cuaca ekstrim. Ekstrim itu artinya apa? External energy mekanisme. Berarti ada energi yang bukan dari alam, bukan alami. Itulah namanya rekayasa. Memang terjadinya terhadap alam. Sehingga orang yang tidak mampu melihat, menganggap itu act of God. Seolah-olah itu adalah perbuatan tangan Tuhan yang tidak mampu diatasi oleh manusia. Gitu. Nggak ada saya mengatakan blackout, lalu di framing seolah-olah kalau mati lampu blackout. Enggak, beda. Blackout sama mati lampu sama-sama mati. Tapi berbeda skala. Berbeda cara. Mati lampu dimatiin. Dan biasanya ada pemberitahuan. Iya, iya. Itu. 7 hari keadaan darurat adalah persiapan mental. Dan segala macam perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk bertahan selama 7 hari. Sebelum ada pertolongan. Karena perbaikan itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 hari. Untuk skala besar. Perlu waktu gantian. Iya, betul. Mending kalau 1 hari terjadi kondisi darurat, bencana. Kalau dia goncang beberapa hari atau banjir beberapa hari, kapan mau ininya? Kapan mau recovery-nya? Recovery itu perlu waktu. Selama belum ada pertolongan. Dan jangan harap mau ditolong. Paling kelenang-kelenong depan televisi. Terus speech, pidato. Ya, pidato pencitraan seolah-olah peduli. Padahal mereka tahu di balik layar seperti apa. Ya kan? Jangan ditunggu-tunggu kayak gitu. Skenario-nya sudah ada. Nggak usah ditunggu. Nggak usah tunggu-tunggu, agendanya pasti ada. Cuma kan yang ngejalanin mereka, bukan kita, ya kan? Mereka harus menciptakan krisis loh untuk merubah sesuatu. Ya. Gitu. Harus ada krisisnya dulu, mau kapan terserah. Tapi ya itu nggak langsung tiba-tiba dimatiin, pasti ada bencana atau mungkin ada sebab akibatnya lah yang mereka buat gitu. Ya. Biasanya nyalain alam sih, soalnya kan alam nggak bisa ngomong. Ya. Padahal alam itu dikendalikan oleh spiritual mechanism. Kalau yang memang alami karena ekosistem, maka dia bermanfaat bagi manusia. Dan tidak bikin bingung manusia. Cuman yang jadi masalah kalau nggak ada status hak kepemilikan, apa nggak perang tuh rakyat tuh dengan pemerintah tuh? Kan makanya halus. Lebih sekarang aja kamu nggak protes kan? Halus kan mainnya? Gitu loh. Ya, saya kasih lihat ya, contoh ini, bukan saya kasih lihat. Semuanya halus. Kalau enggak, Pandangan Kamu tentang MBG karena nggak paham. MBG kering itu sekarang yang rame, mak udah protes. Saya kasih lihat di sini ya. Di sini aja nih, tsunami Sumatera ya, 2004. Masuk loh. Ada loh. Ada ya? Ada dong. Masuk. Dari sini kan Tuh, bukti Sumatera tsunami. bahwa memang dibikin. Ya. Tuh, masuk loh. Masuk nih, hurricane itu. Makanya kan mereka kasih nama segala macam. Bajingan nih, bener-bener bajingan nih bang. Ngomong doang lo. Ya iya bang. Ayo dong, berbuat dong. Ini berbuat bang ini. Bang. Ayo. Ini lagi berbuat dia. Iya. Ini lagi berbuat nih dia. Nih. Apa namanya mas tadi? Lagi berbuat dia. Bajingan. Kurang mantap. Bajingan. Mantap. Nanti thumbnailnya saya tulis bajingan gitu bang. Itu urusan mas. Nih, ada di sini. Makanya semakin tidak badai Katrina, badai hurricane, dikasih nama. Besok-besok badai Citra. Ya kan? Ya kan? Ada si Tokin. Semua buatan kok. Dari situ saya belajar bahwa nama-nama penyakit juga mereka yang bikin. Iya. Gitu. Mereka bikin, Mas. Karena kalau dibikin, akan ada nama obatnya. Jualannya akeh. Harus dikasih nama. Ya, mereka bermain dengan hilir. Ini pada support Pak Dharma semua aja. Ya udahlah Pak Dharma, gimana presiden lah ya. Gimana teman-teman? Ini gila. Presiden lah Pak Dharma lah. Bukan, yang penting begini. Mari kita selamatkan bangsa ini dulu. Ya. Saya tidak penting. Tapi manfaatkan hikmat yang Tuhan kasih untuk membuka kesadaran. Selamatkan keluarganya. Itulah kenapa waktu pilkada kemarin saya sampaikan, selamatkan jiwa keluarga kita. Artinya apa? Saya menggiring orang untuk menyelamatkan keluarganya. Gak usah berpikir tentang saya. Gak usah berpikir tentang saya, tapi selamatkan keluargamu dulu. Tapi kalau setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga berpikir tentang keluarganya, persatuan akan muncul.
karena untuk keselamatan keluarganya. Itu sebenarnya nggak usah saya. Mas Hendra mau naik nggak salah. Yang penting selamat dulu, Mas. Tugas saya cuma satu, menjahit kembali spirit yang terpisahkan akibat doktrin. Itu. Spirit menjahit ulang yang sudah dipisah-pisahkan, dicabik-cabik oleh apa? Oleh doktrin. Ingat pemilu 2014 ada tim kampanye yang menggunakan baju kotak-kotak. Nah itu. Ya, karena kita di kotak-kotak. Kita dipotong-potong. Ibarat baju ini dipotong tangannya, oh ini pola jadi pola satu, ini pola tangannya pola satu. Dipotong-potong. Kalau dia nggak dijahit, gimana mau jadi satu? Jahit benang merahnya. Makanya ada istilah benang merah. Ternyata itu kode. Kita harus jahit benang. Benang nggak dijahit, mana bisa nyambung. Benang itu untuk menyambungkan satu pola dengan pola yang lain. Walaupun berbeda terlihat, tetapi setelah itu akan kita lihat gambarnya. Oh, ikito. Mudah kan? Mudah. Tapi kalau nggak nyapres terus gimana solusinya itu? Oh, gampang. Selamatkan diri Mas Itu Eko. gampang. Hah? Aku Ya, lihat caranya nyelamatkan gimana, Chef? pertanyaannya mana? Itu pertanyaan cetek itu. Aku yang ambil alih ya. Aku yang ambil alih, akunin. Kamu juga baterainya tinggal 9%. Oh iya, ini. bentar, Chef. Iya. Salam dari Makassar, Pak. Halo, ini nggak ada yang salam buat Chef Citra nih. Kok Pak Dharma aja? Mirip Lord Dikait-kaitkan terus sama Enggak lah, orang. usah. Mulai sekarang tolonglah, nggak usah dikait-kaitin. Karena saya nggak kenal. Nggak, mungkin Saya perang- paham bukan dari dia kok. Mungkin ya, mau dia serakah kue kerusakan. Bapak ini bisa Cepet banget ya. Mungkin perang Indonesia versus Australia disertai Banyak banget sehat ya. dan sehat Pak dan kakak hostnya. Terima kasih. Mungkin